Baik, kalau menurut hitung-hitungan Anda dan juga point of view Anda, Pak Ezra, di saat pemangkasan suku bunga The Fed, apakah memang langsung juga direspon cukup cepat oleh Bank Indonesia atau perlu waktu terlebih dahulu Bank Indonesia mempertimbangkan satu dan lain hal? Ya, kuncinya adalah dari sisi rupiah kita ya. Hmm. Ya. Dan selama kita melihat kan sekarang kan rupiah kita memang sempat sempat melemah ya karena ada seasonality di kuartal kedua ya ada banyak hal yang menahan rupiah kita atau membuat rupiah kita melemah ke level 16.000 sempat ke 16.400-an ya. Nah, tapi sekarang kan kita melihat dengan nada-nada bahwa Fed akan memangkas suku bunga, rupiah kita juga sudah lebih menguat ya. Jadi selama rupiah kita bisa menguat dan ada tren penguatan rupiah, ya Bank Indonesia mungkin it will take 1-2 bulan untuk menelah apakah penguatan rupiah ini sustainable, ya. Apakah memang Fed trennya akan terus menurunkan suku bunganya, ekspektasinya ya. Nah, pada saat itu tentunya itu akan membuka peluang untuk Bank Indonesia mulai menurunkan suku bunganya. Jadi kalau misalnya Fed menurunkan suku bunganya bulan September, apakah langsung di bulan September? Mungkin tidak, ya mungkin butuh waktu untuk mengkaji dulu ya 1 bulan, 2 bulan sebelum Bank Indonesia menurunkan suku bunganya. Tapi kami melihat di Q4 tahun ini ya selama Fed sudah menurunkan suku bunganya, Bank Indonesia juga akan mengikuti. Oke, apakah ini juga menandakan begitu ya bahwa memang pasar obligasi akan cukup atraktif dengan sentimen positif yang mana juga bisa saja terjadi di akhir tahun 2024 ini Pak Isra? Ya Mas Bram ya, saya nggak mau mengulang-ulang lagi ya. Tapi kembali lagi kuncinya atau sentimen atau game changer yang ditunggu oleh pasar adalah pemangkasan suku bunga global yang diikuti dengan pemangkasan suku bunga domestik ya. Kalau memang kedua hal tersebut terjadi, tentunya itu akan memberikan positif sentimen kepada pasar obligasi kita. Ditambah juga dengan ya kita melihat ya domestik investor masih tetap memburu obligasi kita ya dari sisi dana pensiun, asuransi dan lain-lain tetap membeli. Dan tentunya kalau rupiah kita lebih kuat, dana aliran asing yang sebelumnya itu keluar dari Indonesia akan kembali masuk ke pasar obligasi kita salah satunya ya. Tentunya investor asing akan membeli pasar obligasi kita, menambah ownership-nya sekarang sudah cukup rendah ya di bawah 15% ya. Nah, ditambah juga dengan supply yang ekspektasinya lebih turun ya. Kemarin kan dari sisi lelang SBN ya sebelumnya ditargetkan 24 triliun sudah turun ke angka 22 triliun tiap kali ada issuance-nya. Jadi kita lihat ke depannya issuance yang makin sedikit di semester kedua ditambah dengan demand yang makin tinggi ditambah dengan investor asing ya dengan pemangkasan suku bunga itu semua memberikan faktor yang positif dan bisa mendongkrak pasar obligasi kita. Oke, dari sentimen yang Anda sebutkan tadi Pak Isra, kiranya juga bagaimana strategi dari Mami untuk mengelola portofolio obligasi di saat ataupun di kondisi saat ini? Ya, Mami sebagai investor atau manajer investasi terbesar ya di Indonesia, kita memiliki aset 102 triliun ya pada saat ini ya. Itu menjalankan active management untuk semua portfolio kami. Active management maksudnya apa ya? Kita melakukan analisa ya pada saat kondisi makronya gimana, plus ditambah dengan dinamika pasarnya bagaimana, ya semua itu dijalankan untuk dapat bisa memberikan hasil portfolio yang optimal untuk investor kami ya. Jadi kita dapat istilahnya nimble ya atau bisa lincah ya untuk menggerakkan portfolionya pada saat obligasi kita melihat bagus, tentunya kita akan menaikkan durasi dari portfolionya sendiri ya, atau membeli obligasi-obligasi yang kita melihat tenornya panjang dan yieldnya ekspektasinya bisa turun. Ya tentunya jadi itu bisa kita lakukan pada saat kondisi marketnya lagi bullish. Sedangkan kalau kita melihat misalnya ada perubahan dari sisi sentimen atau dari fundamental, kita juga bisa langsung mengubah portfolionya, shifting untuk lebih defensif. Jadi hasilnya adalah di mana itu kembali lagi kita lebih agile ya, lebih lincah dalam sisi managing portfolio sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk investor. Oke, baik. Dan tentunya pertanyaan yang juga cukup general begitu ya, Pak Ezra. Sebetulnya apa tantangan yang membedakan di tahun 2024 ini dan di tahun 2023 lalu? Evaluasi apa yang juga dilakukan oleh Mami sehingga yang mana tantangan-tantangan yang dihadapi ini lebih bisa untuk ditaklukkan dan juga dilalui? Tantangnya tahun lalu dan tahun ini sepertinya sama ya. Kita kembali lagi suku bunga yang tinggi. Ya. Nah, suku bunga yang tinggi itu kan membuat kelas aset yang jangka pendek itu masih menarik ya. Investor masih fokus kepada kelas aset yang jangka pendek. Ya, karena ngapain saya investasi ke obligasi yang jangka panjang, mendingan saya parkir dulu dananya di tenor pendek ya atau kelas-kelas aset yang sangat pendek ya 1 bulan 3 bulan gitu. Nah,
Harapannya adalah dengan ada pemangkasan suku bunga ini, tentunya shifting investor nggak akan fokus kepada yang tenor pendek saja, akan masuk kepada misalnya reksadana pendapatan tetap yang memiliki durasi menengah dan panjang, dengan ekspektasi ya bukan hanya mendapatkan yield yang menarik, tapi juga mendapatkan capital gain dengan investasi, dengan obligasi-obligasi harganya juga ikut naik ya pada saat ada pemangkasan suku bunga. Jadi lebih ke situ sih, dengan ada siklus dinamika perubahan penurunan suku bunga ini, harapannya tenor-tenor obligasi yang menengah dan panjang juga akan bagus harganya akan naik, dan itu kan memberikan kinerja yang bagus untuk reksadana pendapatan tetap. Oke. Di sektor reksadana pendapatan tetap, Pak Ezra, sebetulnya secara tren demand-nya apakah juga mengalami penurunan atau justru sideways saja? Sebenarnya kalau dari sisi demand itu relatively sideways sih kami melihat sih ya. Kembali lagi investor wait and see, ya fokus kepada reksadana pasar uang dulu lah istilahnya, atau reksadana pendapatan tetap yang durasi pendek, dan sangat wajar. Kenapa? Ya kembali saya sampaikan, ngapain ngambil resiko yang tinggi kalau yang tenor-tenor pendek atau pasar uang itu masih menarik ya. Tapi kembali lagi saya bilang, sekarang kita udah mulai ada shifting movement, di mana sekarang kalau dengan ekspektasi adanya pemangkasan suku bunga yang akan berkelanjutan di paruh kedua ini dan 2025, ekspektasi adalah investor akan melirik kembali reksadana pendapatan tetap dan akan masuk karena dengan ada potensi itu capital gain dan yield dari investasi ke sana. Oke, dengan 3 kali pemangkasan suku bunga in case begitu ya di tahun 2024 ini, apakah lebih akan atraktif kembali terkait tingkat suku bunga kita akan dipangkas di tahun 2025 nanti, atau bisa dikatakan di tahun 2025 kita memasuki era suku bunga rendah, Pak Ezra? Kembali lagi akan tergantung bagaimana langkah The Fed di tahun 2025 ya. Tadi kan kami melihat ekspektasi up to 3 times this year. Yeah. Apakah tahun 2025 akan continue? Betul, kita melihat tetap akan continue, Fed akan memangkas suku bunganya, tapi seberapa banyak ya akan depending on data-data ya, kembali lagi ya. Nah tentunya kalau selama Fed memangkas suku bunga di tahun 2025, BI juga mengikuti dan pemangkasannya, tentunya kami melihat ya tentunya dari sisi obligasi pendapatan tetap akan tetap bergairah di tahun depan ya. Dan benar nanti misalnya sudah mencapai level tertentu, sudah mencapai penurunan pemangkasan yang sesuai ya, equilibrium baru dari Fed dan Bank Indonesia, tentunya kita akan berada di era suku bunga rendah, tentunya ya dari sisi yield juga akan disesuaikan, dan seharusnya investor juga sudah menikmati perjalanan dari semester 2 ini ke 2025 apa yang didapatkan dari investasi ke obligasi. Oke.